Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel jenius luar biasa. Ketika Sekretaris Su akan meminta Feng Yu untuk pergi, Feng Yu tiba-tiba bertanya, apa pendapat Anda tentang asuransi jaminan sosial? Sekretaris Su bingung. Mengapa Feng Yu membicarakan hal ini begitu tiba-tiba? Zhang Riqian menatap Feng Yu. Apakah Feng Yu berusaha mengubah topik pembicaraan untuk menghentikan kecanggungan? Zhang Ruqiang tidak bisa membiarkan Sekretaris Su menjawab pertanyaan ini, dan dia menjawab, asuransi jaminan sosial hanyalah bentuk dana pensiun. Di masa lalu, perusahaanlah yang mengurus para pensiunan dan pensiunnya. Itu berarti 20 hingga 30 pekerja harus mendukung seorang pensiunan, dan jumlah ini meningkat karena semakin banyak orang yang pensiun. Juga, banyak orang tidak dapat pensiun karena mereka tidak bekerja untuk perusahaan manapun. Mereka harus bekerja bahkan di usia tua. Kami mempelajari asuransi jaminan sosial ini dari negara-negara maju. Sekretaris Su memandang Feng Yu. Zhang Ruqiang telah memberikan jawaban yang baik, dan dia ingin mendengar apa yang dikatakan Feng Yu tentang asuransi jaminan sosial ini. Jawaban wali kota Zhang sangat sederhana. Tetapi apakah Anda semua pernah berpikir berapa lama untuk menerapkan kebijakan ini? Sekarang, pemerintah kita memaksa perusahaan-perusahaan di Cina untuk membayar asuransi jaminan sosial untuk staf mereka. Tetapi Anda semua harus tahu seberapa efektif kebijakan ini. Apa yang kamu coba katakan? Berhentilah berbelit-belit, Zhang Ruqiang kesal. Feng Yu ini selalu suka memamerkan pengetahuannya. Zhang Ruqiang tidak benar-benar meneliti kebijakan ini, dan bahkan orang-orang di pemerintah pusat tidak begitu yakin tentang asuransi jaminan sosial. Mereka hanya memperlakukan ini sebagai percobaan. Aku berani mengatakan bahwa kebijakan ini tidak akan berhasil bahkan setelah kalian semua sudah pensiun. Apa katamu? Apakah Anda bercanda dengan kami? Ini adalah kebijakan nasional, dan bagaimana bisa butuh waktu yang lama untuk berhasil? Zhang Ruqiang sangat marah, terutama Feng Yu mengangkat subjek pensiun. Dia takut Sekretaris Su akan terpengaruh. Selanjutnya, Zhang Ruqiang memiliki setidaknya lebih dari 10 tahun sebelum pensiun. Mengapa Feng Yu berani mengklaim bahwa kebijakan ini tidak akan berhasil? Feng Yu tertawa, apakah kebijakan keluarga berencana kita berhasil? Berapa banyak orang yang benar-benar mengikuti kebijakan ini? Sekretaris Su ingin membalas Feng Yu. Anda bukan pegawai negeri sipil, dan beraninya Anda mengkritik kebijakan pemerintah. Tetapi ketika Feng Yu menggunakan kebijakan keluarga berencana sebagai contoh, Sekretaris Su tetap diam. Kebijakan ini disarankan pada tahun 1971 dan mulai mempromosikan gagasan ini pada tahun 1980. Mereka mulai dengan anggota CPC dan anggota pemuda mereka. Ini diberlakukan pada anggota BPK mereka. Pada tahun 1982, kebijakan ini menjadi resmi dan ditetapkan sebagai undang-undang. Hingga saat ini, kebijakan ini telah berlaku selama lebih dari 1 dekade. Namun populasinya masih bertambah setiap tahun. Pemerintah mengikat tangan mereka. Mereka tidak bisa mencekik semua bayi begitu mereka dilahirkan. Di desa-desa, populasi sangat penting bagi petani. Kebijakan ini mungkin baik di kota-kota, tetapi di lahan pertanian dan desa, orang mengabaikan kebijakan ini. Bahkan ketika pemerintah meningkatkan upayanya dalam menegakkan kebijakan ini pada tahun 1991, itu masih tidak berhasil. Kebijakan dan hukum dasar pemerintah masih belum berhasil setelah lebih dari 1 dekade. Pemerintah telah membuang banyak sumber daya dan tenaga untuk implementasi ini. Selain itu, kebijakan asuransi jaminan sosial ini masih belum ditetapkan sebagai hukum dasar Tiongkok, dan bagaimana itu bisa berhasil. Yang paling penting, asuransi jaminan sosial membutuhkan perusahaan dan karyawan untuk membayar. Pertama,
banyak karyawan akan menentang ini. Mengapa gaji mereka harus dikurangi? Semua orang yang pensiun di masa lalu juga tidak membayar 1 sen pun untuk uang pensiun mereka. Mengapa perusahaan atau pabrik tidak bisa merawat mereka setelah mereka pensiun? Mereka telah berkontribusi hampir sepanjang hidup mereka untuk perusahaan. Pekerja akan menginginkan perusahaan membayar semua premi asuransi jaminan sosial. Tetapi tidak ada perusahaan yang mampu melakukan ini. Ini tidak akan menjadi jumlah yang kecil jika mereka mempertimbangkan pekerja yang akan pensiun. Beberapa perusahaan yang tidak berjalan dengan baik langsung ke pemerintah daerah. Kami tidak mampu membayar asuransi jaminan sosial ini. Jika Anda memaksa kami untuk membayar, maka perusahaan akan bangkrut, dan semua pekerja akan keluar dari pekerjaan. Untuk membuat kebijakan ini sukses, penting untuk menerapkan asuransi perusahaan dan asuransi jaminan sosial bersama. Tetapi bagaimana cara mendapatkan keseimbangan yang tepat? Jika mereka terlalu banyak orang diterima dalam asuransi jaminan sosial, premi yang dikumpulkan oleh pemerintah tidak akan cukup untuk mengurus orang-orang. Jika premi terlalu tinggi, perusahaan tidak akan mau menerima kebijakan ini. Di negara lain, ada banyak cara pemerintah mengumpulkan premi untuk asuransi jaminan sosial mereka. Lebih umum bagi mereka untuk menerapkan kontribusi proporsional baik dari perusahaan maupun perorangan, atau kontribusi yang sama dari perusahaan dan perorangan. Kedua metode ini lebih umum di negara lain. Tetapi keduanya memiliki pro dan kontra. Apa yang dicoba diterapkan oleh Tiongkok adalah kontribusi dari perusahaan dan karyawan berdasarkan proporsi yang tetap. Kebijakan ini masih berlaku bahkan sebelum Feng Yu kembali ke kehidupannya saat ini. Melaksanakan asuransi perusahaan dan jaminan sosial bersama. Zhang Ruiqiang dan Sekretaris Su saling memandang. Akan sulit untuk mengimplementasikan keduanya bersama-sama. Tapi kenyataannya seperti apa yang dikatakan Feng Yu. Jika kedua jenis asuransi tidak diterapkan bersama, kebijakan ini tidak akan berhasil. Perusahaan-perusahaan harus mengurus staf pensiunan mereka dan membayar asuransi jaminan sosial. Ini akan sulit pada keuangan perusahaan. Sekretaris Su memandang Feng Yu, bagaimana perusahaan mesin kota Bing membayar asuransi jaminan sosial untuk para pekerja. Perusahaan dan karyawan kami membayar premi bersama. Bukankah ini yang diinginkan pemerintah? Ini hanya disarankan oleh pemerintah pusat dan tidak wajib diikuti oleh perusahaan. Ini karena pemerintah tidak yakin bagaimana para pekerja akan bereaksi. Semua pekerja Anda menyetujui pengaturan ini. Sekretaris Su bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia telah mendengar dari anak buahnya bahwa banyak pekerja menciptakan masalah bagi perusahaan mereka karena asuransi jaminan sosial ini. Beberapa dari mereka mogok kerja, dan beberapa pergi ke atasan. Semuanya tidak menginginkan kebijakan ini. Sangat sederhana. Hanya menaikkan gaji para pekerja itu. Jika mereka harus membayar 40 RMB per bulan untuk asuransi jaminan sosial, maka saya akan menaikkan gaji mereka sebesar 100 RMB per bulan. Mengapa mereka keberatan? Perusahaan masih akan membayar sebagian besar premi. Jika kita memperjelas dengan para pekerja, mereka akan mengerti. Feng Yu memiliki ekspresi, mengapa kamu mengajukan pertanyaan bodoh seperti itu? Di wajahnya, Sekretaris Su kehilangan kata-kata. Anda pikir semua perusahaan di China seperti perusahaan mesin kota Bing Anda? Bagaimana mereka dapat meningkatkan gaji pekerja mereka? Apa yang Anda maksudkan dengan membuat semuanya jelas dengan para pekerja dan mereka akan mengerti? Kenaikan gaji adalah alasan utama mereka menerima asuransi jaminan sosial ini. Apa yang paling penting bagi karyawan? Ini gaji mereka. Sekretaris Su menghela nafas dalam hatinya. Perusahaan mesin kota Bing ini sangat kaya. Mereka sudah membayar gaji tinggi pekerja mereka dan masih mau menaikkan gaji mereka sebesar 100 RMB. Ini berarti pekerja kelas 8 mereka akan mendapatkan lebih dari 1000 RMB per bulan.
Gaji tahunan rata-rata untuk Bing City hanya sedikit lebih dari 5.000 RMB tahun lalu. Apakah gaji rata-rata ini akan meningkat menjadi lebih dari 6.000 RMB tahun ini karena Feng Yu? Feng Yu, metodemu tidak akan bekerja untuk perusahaan lain. Bagaimana perusahaan lain dapat meningkatkan gaji pekerja mereka begitu banyak? Zhang Ruiqiang mengerutkan kening. Mereka masih harus menambah gaji pekerjanya. Bukankah semua pekerja mengalami kenaikan gaji karena inflasi tahun lalu? Ekonomi tahun ini jauh lebih baik daripada tahun lalu. Mengapa perusahaan tidak dapat meningkatkan gaji mereka? Apakah Anda mengharapkan perusahaan-perusahaan itu membayar pajak lebih banyak kepada pemerintah dan membiarkan pemerintah membayar asuransi jaminan sosial pekerja? Feng Yu bertanya. Meningkatkan gaji pekerja sama dengan meningkatkan biaya perusahaan dan menurunkan laba mereka. Dengan demikian, pajak yang dibayarkan oleh perusahaan juga akan diturunkan, sehingga pemerintah daerah mendapatkan pendapatan pajak yang lebih rendah. Tetapi jika perusahaan tidak menambah gaji pekerja, polis asuransi jaminan sosial ini tidak dapat dilaksanakan dengan sukses. Feng Yu mencurigai pemisahan pajak nasional dan pajak penggunaan tanah tahun lalu ada hubungannya dengan asuransi jaminan sosial ini. Di permukaan, pemerintah daerah akan menerima lebih banyak pendapatan pajak, tetapi pada kenyataannya, tanggung jawab mereka meningkat. Sekretaris Su dan Zhang Ruiqiang tenggelam dalam pikirannya. Feng Yu benar, tetapi haruskah mereka melanjutkan apa yang dikatakan Feng Yu? Zhang Ruiqiang mengambil keputusan dengan sangat cepat. Itu bukan karena dia lebih tegas daripada Sekretaris Su. Itu karena populasi kota Bing hanya sekitar 26% dari seluruh provinsi Longjiang, tetapi pendapatan pajak lebih dari 43% dari seluruh provinsi. Ini berarti bahwa seluruh kota di provinsi tidak dapat mencapai apa yang telah dicapai kota Bing. Selain itu, Kota Bing adalah kota yang direncanakan dan memiliki lebih banyak kebebasan daripada kota-kota lainnya. Mereka dapat membuat banyak keputusan tanpa campur tangan dari pemerintah provinsi atau berkonsultasi dengan atasan. Feng Yu mengatakan untuk membiarkan perusahaan meningkatkan gaji pekerjanya untuk menurunkan resistensi mereka terhadap asuransi jaminan sosial. Ini akan meningkatkan implementasi kebijakan ini. Bing City bisa menggunakan metode ini. Bing City juga dapat menerapkan asuransi perusahaan dan asuransi jaminan sosial secara bersamaan. Bagaimanapun, industri Bing City tumbuh lebih cepat dari yang diharapkan. Mereka sudah mendahului kota-kota lain di Cina. Perusahaan mesin kota Bing, perusahaan farmasi kota Bing, pabrik penerbangan kota Bing, dan bahkan pabrik tekstil mencapai hasil yang luar biasa. Kota Bing berkembang dengan cepat, dan pemerintah daerah memiliki lebih dari cukup dana. Tetapi Sekretaris Su tidak bisa membuat keputusan. Ada banyak daerah di Provinsi Longjiang yang masih miskin. Banyak perusahaan masih tidak baik dan berjuang untuk bertahan hidup. Pajak yang dikumpulkan dari perusahaan-perusahaan yang berjuang itu sangat kecil. Jika Sekretaris Su mengikuti metode Feng Yu untuk menenangkan para pekerja dan memperkenalkan polis asuransi jaminan sosial, akan ada lebih banyak masalah. Pajak yang dibayarkan oleh perusahaan-perusahaan itu akan jauh lebih rendah daripada sebelumnya. Maka pemerintah provinsi tidak akan memiliki dana yang cukup untuk proyek-proyek lain. Untuk menerapkan satu kebijakan dengan mengorbankan proyek lain. Bisakah ini dianggap sukses? Solusi terbaik adalah meningkatkan ekonomi seluruh provinsi secara keseluruhan. Jika setiap orang bisa mendapatkan lebih banyak uang, ini tidak akan menjadi masalah. Tapi ini lebih sulit dari yang dikatakan. Ketika Zhang Ruiqiang dan Sekretaris Su tenggelam dalam pikirannya, Feng Yu menyesap tehnya dengan santai. Dia terlalu banyak bicara dan merasa haus. Zhang Ruiqiang bisa memberitahu Sekretaris Su mengalami kesulitan jika dia mengikuti saran Feng Yu. Dia ingin menghibur Sekretaris Su ketika dia melihat Feng Yu minum tehnya dengan gembira. Dia ingat bahwa masalah ini dibesarkan oleh Feng Yu dan dia harus memiliki solusi untuk masalah Sekretaris Su.
Anda punya solusinya dan tidak mau memberitahu kami. Apakah Anda benar-benar suka melihat kami merasa bermasalah? Zhang Ruiqiang berdeham. Dia mengisyaratkan agar Feng Yu cepat memberitahu mereka solusinya. Feng Yu, karena kamu menyebutkan ini, maka kamu harus punya solusi, kan? Iya. Hanya meningkatkan pendapatan perusahaan-perusahaan itu, dan mereka akan dapat meningkatkan gaji pekerja mereka. Sial. Berhentilah menyatakan yang sudah jelas. Yang ingin saya ketahui adalah bagaimana Anda meningkatkan pendapatan perusahaan-perusahaan itu. Feng Yu melihat ekspresi marah Zhang Ruiqiang dan perlahan berkata, ada solusi yang mudah. Tetapi saya tidak yakin apakah Sekretaris Su dapat melakukannya. Solusi ini akan menyinggung banyak orang, terutama mengutip lainnya. Sekretaris Su mengerutkan kening dan menatap Feng Yu. Saya tidak takut menyinggung orang lain. Kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Selama solusi ini untuk kebaikan rakyat, itu sudah cukup. Tapi apa yang kamu maksud dengan kota-kota lain akan tersinggung? Kota-kota lain harus senang jika pendapatan perusahaan-perusahaan itu meningkat. Mereka akan dapat menerima lebih banyak pajak dari perusahaan-perusahaan itu dan akan dapat menggunakan pajak-pajak itu untuk lebih banyak proyek. Ini akan menjadi bagian dari pencapaian kota mereka. Mengapa mereka tersinggung? Feng Yu tidak memberikan jawaban langsung kepada Sekretaris Su. Dia bertanya kembali kepada Sekretaris Su, Sekretaris Su, apa pendapat Anda tentang produk perusahaan saya? Mengapa produk saya menghasilkan untung besar dan konsumen masih lebih menyukainya? Sekretaris Su berpikir sejenak, apakah itu karena kualitas produk atau desain Anda? Atau mungkin itu karena WB novelnya? Apa yang kamu sebutkan adalah bagian dari alasannya. Misalnya, pelembab dan penggemar tanpa cacat kami. Desain eksterior tidak dianggap baru dan merek lain telah mengejar kualitas produk kami. Produk kami masih laris manis setelah kami menurunkan frekuensi WB novel kami. Harga jual kami bahkan lebih tinggi dari merek lain. Kenapa? Feng Yu terus bertanya. Zhang Ruiqiang mengucapkan sepatah kata, branding. Feng Yu memberi Zhang Ruiqiang pandangan setuju, itu benar. Ini efek merek. Saya akan menjelaskan apa itu efek merek. Ini dianggap sebagai perpanjangan dari nilai perusahaan. Artinya, merek akan meningkatkan nilai suatu produk. Melihat Sekretaris Su masih tidak dapat sepenuhnya memahami apa yang dia katakan, Feng Yu berpikir sebentar dan memberikan contoh, jika ada produk dan saya mencetak label impor pada produk, banyak orang akan mau membeli produk tersebut, bahkan jika saya menaikkan harga sebesar 10%, 20% atau bahkan lebih. Ini karena kesan masyarakat terhadap barang impor lebih baik daripada produk yang diproduksi di dalam negeri. Juga, di Cina, ada banyak pabrik yang memproduksi mesin pertanian selain dari Bing City Machinery Company. Tetapi untuk traktor yang sama, mengapa Bing City Machinery Company dapat menetapkan harga lebih tinggi daripada perusahaan lain dan masih dapat mencapai penjualan yang lebih baik daripada mereka? Jika Anda membandingkan kedua traktor, kualitasnya tidak banyak berbeda. Ini adalah efek dari branding. Konsumen tahu tentang merek kami. Mereka tahu bahwa kami adalah merek yang luas dan memiliki teknologi terbaik di Cina. Mereka juga mendengar layanan purna jual kami. Jika Anda melihat restoran bebek panggang, mengapa Kuanjude lebih mahal daripada restoran Bianyifang Roast Duck? Bianyifang memiliki sejarah yang lebih panjang daripada Kuanjude, tetapi karena bebek panggang Kuanjude ditampilkan dalam perjamuan nasional. Banyak orang bahkan tidak tahu bahwa Bianyifang mulai menjual bebek panggang. Bahkan ketika pelanggan melihat bebek panggang di menu Bianyifang, mereka tidak akan memesannya. Tetapi ketika pelanggan masuk ke Kuanjude, mereka pasti akan memesan bebek panggang. Sederhananya, dalam akuntansi, nilai merek dianggap sebagai aset tidak berwujud. Ini adalah aset perusahaan, yang tidak memiliki substansi fisik. Untungnya Feng Yu telah mengetahui hal ini. Jika tidak, akan sulit untuk menjelaskan hal ini kepada Sekretaris Su.
Feng Yu menggunakan contoh-contoh dan beberapa jargon ekonomi yang membingungkan Sekretaris Su. Pada usia Sekretaris Su, dia belum pernah mengetahui semua ini di sekolah. Meskipun dia tidak mengerti kata-kata yang digunakan oleh Feng Yu, dia mengerti contoh-contohnya. Sekretaris Su menghela nafas dalam hatinya. Feng Yu bisa menjadi sangat sukses, bukan karena keberuntungan. Dia benar-benar berpengetahuan. Sekretaris Su belum pernah mendengar hal-hal ini sebelumnya. Ada ekonom di antara bawahan dan penasihatnya, dan mereka juga tahu tentang semua ini. Mereka bahkan dapat memberikan penjelasan yang lebih mendalam. Tetapi mereka tahu Sekretaris Su tidak akan bisa memahami semua ini dan tidak menyebutkan tentang pengetahuan ini. Inilah sebabnya Sekretaris Su terkesan dengan apa yang dikatakan Feng Yu. Anda mengatakan bahwa kita harus meminta perusahaan-perusahaan itu untuk membangun merek mereka. Bagaimana seharusnya mereka memulai? Advertisements. Tanya Sekretaris Su. Bangun merek mereka. Itu terlalu merepotkan, dan tidak ada cukup waktu. Kami sudah memiliki merek yang kuat, mengapa kami tidak menggunakannya? Kami memiliki merek yang kuat. Maksud kamu apa? Feng Yu tertawa dan mengucapkan sepatah kata yang akrab bagi Sekretaris Su dan Zhang Ruiqiang. Penggabungan. Zhang Ruiqiang dan Sekretaris Su saling memandang. Penggabungan. Merger apa? Zhang Ruiqiang terdiam saat melihat Feng Yu. Bocah ini berhenti setengah jalan lagi. Kenapa dia tidak bisa menyelesaikan apapun yang dia katakan sekaligus? Kamu seharusnya berpikir tentang cara menggabungkan. Beritahu kami tentang itu. Feng Yu mengambil cangkir tehnya dan meletakkannya kembali di atas meja. Dia telah minum semua teh. Zhang Ruiqiang takut kalau Feng Yu akan memanggil sekretaris-sekretaris Su untuk menuangkan teh untuknya. Dia segera mendorong cangkir tehnya ke arah Feng Yu. Saya belum menyentuh secangkir teh ini. Feng Yu mengambilnya dan menghabiskan semua teh. Setelah itu, dia melihat cangkir Sekretaris Su. Ini adalah kantor Sekretaris Su, dan dia menggunakan cangkir pribadinya. Bagaimana dia bisa memberikannya kepada Feng Yu? Sekretaris Su segera memanggil sekretarisnya untuk menyeduh 2 cangkir teh. Feng Yu puas dan berkata, ada 2 bentuk merger. Pertama, mengkonsolidasikan semua perusahaan kecil, berurusan di industri yang sama, dan menggabungkannya menjadi perusahaan besar. Dengan cara ini, aset, skala, deal mereka akan meningkat. Semua sumber daya mereka akan digabungkan untuk memperkenalkan merek. Perusahaan ini akan lebih besar, dan akan lebih mudah bagi mereka untuk memasarkan merek mereka. Jika perusahaan menjadi yang terbesar di Cina, itu akan meningkatkan kepercayaan konsumen pada merek itu. Tentu saja, ini tidak akan terjadi dalam semalam dan perlu waktu untuk melihat efeknya. Solusi kedua adalah memanfaatkan merek yang sudah mapan. Semua perusahaan kecil lainnya di industri yang sama akan bergabung dengan merek yang sudah ada dan menjadi anak perusahaan. Produk mereka akan menggunakan nama merek yang sudah mapan itu. Semua perusahaan akan melihat peningkatan laba mereka, dan itu jauh lebih cepat daripada metode pertama. Anda akan dapat melihat hasilnya dalam waktu singkat. Zhang Ruiqiang mengerutkan kening. Apakah kamu mencoba untuk memberitahu kami untuk memilih metode kedua? Apakah Anda berpikir untuk menggabungkan semua perusahaan mesin, farmasi, dan elektronik dengan perusahaan Anda? Feng Yu menjawab dengan nada bangga, Anda ingin membiarkan perusahaan yang hampir bangkrut bergabung dan menjadi anak perusahaan-perusahaan saya. Anda harus bertanya kepada karyawan perusahaan saya dan melihat apakah mereka mau atau tidak. Sial, Zhang tua semakin pintar. Dia bisa tahu apa yang aku pikirkan. Feng Yu berencana membiarkan pabrik-pabrik kecil itu mengambil pekerjaan kontrak untuk perusahaannya. Pabrik-pabrik mesin kecil itu mungkin tidak dapat memproduksi mesin atau mesin yang bagus. Tetapi mereka seharusnya tidak memiliki masalah untuk memproduksi beberapa suku cadang untuk pabrik utama. Pokoknya, perusahaan mesin kota Bing juga harus membeli banyak suku cadang.
Keuntungan dari memproduksi suku cadang juga cukup tinggi. Jika suku cadang mobil dan motor adalah merek Songjiang, maka orang-orang yang memiliki kendaraan Songjiang pasti akan memilih suku cadang Songjiang. Kebanyakan orang masih lebih suka bagian asli. Ini akan menurunkan biaya produksi perusahaan mesin kota Bing dan meningkatkan keuntungan. Ini juga akan menyelesaikan sakit kepala pemerintah provinsi. Itu sama untuk pabrik elektronik dan farmasi. Adapun produk lainnya, perusahaan-perusahaan kecil dapat bergabung di bawah merek paling populer. Dengan cara ini, mereka akan menggabungkan semua sumber daya mereka untuk meningkatkan kesadaran merek satu merek. Ini akan lebih mudah dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan kecil yang berusaha memperjuangkan diri mereka sendiri. Lihat saja tahun lalu pemboros CCTV tertinggi dalam pelelangan slot WBE Novel, Confucius Distillery. Perusahaan ini telah menggabungkan sumber daya dari banyak perusahaan kecil dan pasar di bawah satu merek. Itu sangat efektif, dan penjualan mereka tahun lalu sangat baik. Tahun ini, Confucius Distillery telah memperkenalkan Confucius Banquet Wine lokal, dan mereka adalah penawar tertinggi lelang slot WBE Novel CCTV. Anggur ini sangat populer, dan mereka mencapai rekor penjualan. Sekarang, Confucius Banquet Wine sudah diekspor ke luar negeri. Banyak pelanggan akan memesan baijiu merek ini di restoran sebagai pilihan pertama mereka. Para bos itu, yang tidak menerima pendidikan tinggi cenderung memilih merek ini karena slogan WBE Novel mereka. Minumlah Confucius Banquet Wine dan tulis esai terbaik. Para bos itu bahkan mungkin tidak bisa menulis esai sekolah dasar. Anggur perjamuan Confucius ini adalah produk setelah beberapa penyulingan kecil bergabung. Mereka menggabungkan dan mengelola satu merek. Begitu merek alkohol ini menjadi populer, semua penyulingan dapat menghasilkan uang. Ini lebih baik daripada masing-masing dari mereka yang mencoba memasarkan merek mereka sendiri. Sekretaris Su ragu-ragu. Apa yang dikatakan Feng Yu tampaknya benar. Tetapi merek yang paling populer di Provinsi Longjiang adalah perusahaan mesin kota Bing dan perusahaan farmasi kota Bing. Keduanya adalah perusahaan Feng Yu. Selain dua perusahaan ini, tidak ada merek perusahaan lain yang terkenal. Ada merek terkenal lainnya, Tianpeng Babi. Ini bukan perusahaan Feng Yu. Itu adalah perusahaan ayah Feng Yu. Itu berarti jika Feng Yu atau perusahaannya tidak berpartisipasi dalam merger ini, maka pemerintah provinsi harus menggunakan metode pertama yang disebutkan oleh Feng Yu. Menggabungkan perusahaan kecil untuk membentuk perusahaan besar dan memperkenalkan merek. Namun, itu akan seperti apa yang dikatakan Feng Yu. Itu akan berhasil, tetapi itu akan memakan waktu lama. Sekretaris Su tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Sekretaris Su membutuhkan hasil. Jika dia tidak dapat mencapai hasil yang luar biasa segera, dia akan diminta untuk pensiun ke kantor belakang. Juga, ada masalah lain. Implementasi rencana ini akan memakan waktu. Jika dia memilih metode pertama, dia akan dipindahkan sebelum dia bisa melihat hasilnya. Apa yang akan terjadi pada rencana ini setelah ia dipindahkan? Inilah sebabnya mengapa semua pejabat pemerintah harus tinggal selama setidaknya 1 masa. Jangka waktu terpendek adalah 2 tahun, dan jangka penuh adalah 5 tahun. Ini untuk pejabat pemerintah memiliki waktu untuk mengimplementasikan perubahan yang mereka usulkan. Tetapi tidak semua perubahan akan memiliki efek secara instan. Manajer Feng, saya pikir Bing City Machinery Company dapat bergabung dengan beberapa pabrik mesin yang lebih kecil, atau Anda dapat memperolehnya jika Anda mau, kata Sekretaris Su. Feng Yu menggelengkan kepalanya, sebagian besar peralatan pabrik-pabrik mesin itu sudah tua, dan tidak memiliki teknologi. Para pekerja dan pemimpin di sana tidak terlalu terampil juga. Juga, mereka berada di area yang tidak mudah diakses. Tidak layak untuk mendapatkannya. Selain itu, pemerintah daerah tidak akan mau menjualnya. Mereka akan rela menjual pabrik-pabrik itu. Saya bisa berjanji kepada Anda.
Sekretaris Su bisa naik ke posisi saat ini adalah karena dia adalah orang yang mendominasi. Jika dia tidak dapat mengendalikan bawahannya, dia akan diminta untuk pensiun lama. Sekretaris Su membutuhkan perusahaan-perusahaan kecil itu untuk bergabung dengan merek yang sudah mapan. Bahkan jika perusahaan-perusahaan itu akan diakuisisi, itu baik-baik saja. Baginya, itu sama. Dia lebih suka menjual perusahaan-perusahaan milik negara yang kesulitan itu daripada melihat mereka hanya berusaha bertahan hidup setiap bulan. Perusahaan-perusahaan itu akan memiliki perkembangan yang lebih baik dan keuntungan yang lebih tinggi jika mereka diperoleh oleh perusahaan yang sudah mapan. Pemerintah provinsi juga akan dapat meningkatkan pendapatan pajak. Yang paling penting, pemerintah provinsi akan dapat menerapkan kebijakan asuransi jaminan sosial. Sekretaris Su akhirnya mengerti mengapa Feng Yu mengemukakan masalah asuransi jaminan sosial. Kebijakan ini ditetapkan oleh pemerintah pusat dan harus sepenuhnya dilaksanakan pada fase berikutnya. Jika Sekretaris Su dapat memperkenalkan kebijakan ini dengan sukses di Provinsi Longjiang, di depan yang lain, ia akan mendapatkan kesempatan untuk masuk ke pemerintah pusat untuk mengambil alih kebijakan ini. Sekretaris Su mungkin tidak dipromosikan, tetapi ia akan melakukan pekerjaan sebagai pejabat tingkat provinsi menteri. Dia akan puas. Apa yang dikatakan Feng Yu semuanya saling terkait. Tidak peduli apa motif Feng Yu, sarannya telah memberi harapan pada Sekretaris Su. Dia bisa melihat perkembangan kariernya di masa depan. Meskipun Su Changyu, Sekretaris Su, berjanji kepada Feng Yu bahwa ia akan menyelesaikan perusahaan-perusahaan kecil itu, Feng Yu masih menggelengkan kepalanya. Itu tidak layak. Tujuan investasi adalah menghasilkan lebih banyak uang. Wali Kota Zhang, jika saya tidak memiliki saham perusahaan mesin kota Bing dan itu masih perusahaan milik negara, akankah Anda setuju untuk membiarkan pabrik-pabrik kecil bergabung dengan perusahaan? Zhang Ruiqiang tampak malu. Dia pasti tidak akan menyetujuinya. Itu seperti yang dikatakan Feng Yu. Jika perusahaan mesin kota Bing ingin berekspansi, itu harus diperluas ke daerah selatan. Selain itu, perusahaan mesin kota Bing telah mendirikan beberapa pabrik cabang di berbagai kota. Tidak bijaksana untuk mendiversifikasi sumber daya mereka di provinsi yang sama. Tetapi sebagai pejabat pemerintah provinsi, ia harus mendukung proposal ini. Pabrik-pabrik kecil ini akan menjadi bagian dari perusahaan mesin kota Bing, dan semua produk mereka akan dijual dengan merek Songjiang atau merek kota Bing, mesin pertanian. Keuntungannya akan jauh lebih banyak dari sebelumnya. Pemerintah daerah akan dapat meningkatkan pendapatan pajak mereka, dan semua gaji pekerja akan meningkat. Tetapi akan lebih sulit bagi perusahaan mesin kota Bing untuk mengelola pabrik-pabrik itu. Feng Yu juga dapat membantu dalam industri pertanian dan farmasi. Tapi dari sikap Feng Yu, dia tidak akan setuju kecuali dia berdiri untuk mendapatkan sesuatu dari ini. Feng Yu, jika kamu membiarkan Bing City Machinery Company mengakuisisi atau bergabung dengan pabrik-pabrik permesinan atau pabrik-pabrik pengerjaan logam, kami dapat memberimu beberapa subsidi pajak tahun ini. Juga, jika Anda perlu memperluas pabrik Anda, saya akan membantu Anda mendapatkan bidang tanah. Apakah Anda bersedia menerima proposal ini? Zhang Ruiqiang merasa bahwa Feng Yu sedang menunggunya untuk menawarkan beberapa manfaat. Jika tidak, Feng Yu tidak akan menyebutkan ini. Ini adalah kebiasaan Feng Yu yang biasa. Memimpin orang ke dalam perangkapnya. Tetapi pada saat ini, Zhang Ruiqiang harus memilih kuda-kuda. Selanjutnya, ini akan membantu Su Changyu, dan itu akan menjadi hal yang baik untuk seluruh provinsi. Feng Yu memandang peta provinsi dan kota Bing di dinding. Dia berjalan dan menggunakan jarinya untuk menggambar dua lingkaran. Dua bidang tanah ini akan dilelang bulan depan. Saya pikir kita harus menyelamatkan masalahnya dan menjualnya ke Taihua Supermarket Corporation. Zhang Ruiqiang mengerutkan kening. Feng Yu menginginkan dua bidang tanah ini tahun lalu. Namun karena keterlambatan pembongkaran dan relokasi penduduk,
lelang bidang tanah ditunda hingga bulan depan. Apakah Feng Yu mengamati bidang tanah ini sejak awal? Shu Chengyu Memendan Zhang Riqiang. Tanah itu berada di kota Bing, dan Zhang Ruiqiang lebih akrab dengan daerah itu. Dua bidang tanah ini adalah lokasi utama di kota Bing. Kami akan mengubahnya menjadi zona komersial. Feng Yu mengangkat bahu, tidak bisakah kau melihat seberapa sukses supermarket Taihua kita? Dengan supermarket kami di sana, lalu lintas akan meningkat. Kami juga memberikan kontribusi besar ke kota. Banyak kota telah mengundang kami untuk mendirikan supermarket di daerah mereka. Selain itu, hypermarket kami tidak dianggap bangunan komersial. Dua bidang tanah itu menelan biaya 40 juta RMB. Zhang Ruiqiang menaikkan harganya. Luas kedua bidang tanah itu tidak besar, dan penilaian tahun lalu sekitar 30 juta RMB. Jika tanah itu disiapkan untuk dilelang, itu harus mengambil sedikit lebih dari 30 juta. Zhang Ruiqiang tidak berpikir itu akan menghasilkan 40 juta RMB di lelang. Dia tahu Feng Yu adalah seorang taipan dan dengan sengaja menaikkan harganya. Feng Yu tiba-tiba menamparkan dahinya. Aku hampir lupa bahwa Taihua Supermarket Corporation tidak ingin mendirikan supermarket lagi di kota Bing dan kota-kota sekitarnya. Saya pikir kota harus terus memasang paket tanah untuk pelelangan. Saya masih harus mengejar penerbangan. Saya akan bergerak dulu. Zhang Ruiqiang tercengang. Jika bukan karena Su Changyu, dia akan berteriak pada Feng Yu. Penerbangan apa? Jika Anda berpikir harganya terlalu tinggi, katakan saja. Menurutmu seberapa cocok? Tanya Zhang Ruiqiang dengan wajah panjang. Tingkat pasar lebih cocok. Orang-orang saya telah mengevaluasi bidang-bidang itu. Luas tanah dari paket-paket itu tidak banyak, dan kami bersedia menawarkan 32 juta RMB untuk membelinya. Feng Yu memandang Zhang Ruiqiang dan berkata, 35 juta RMB. Ini harusnya menjadi harga di lelang. Zhang Ruiqiang mengertakkan gigi dan menjawab, baik, aku bisa menerimanya meskipun harganya sedikit lebih mahal. Kampung halaman saya juga adalah kota Bing. Feng Yu berkata dengan nada, saya membiarkan Anda mengambil keuntungan dari saya. Sebenarnya, ketika Zhang Ruiqiang berkata 40 juta, Feng Yu hampir setuju. Supermarket Taihua berniat mengajukan penawaran untuk dua bidang tanah ini di pelelangan, dan mereka tahu dua perusahaan lain juga tertarik. Harga akhir dari kedua bidang tanah itu pastinya akan jauh lebih dari sekadar penilaian. Selain itu, 40 juta RMB murah, menurut standar Feng Yu. Lokasi bidang tanah adalah yang terbaik di kota Bing. Dalam kehidupan sebelumnya, Carrefour dan Walmart yang memilikinya. Bisnis mereka luar biasa. Daerah sekitarnya sudah memiliki pusat perbelanjaan lain dan banyak perumahan. Aku sudah menyetujui persyaratanmu. Bukankah seharusnya Anda mengatakan sesuatu tentang kondisi kami? Tanya Zhang Riqiang. Kamu bilang Bing City Machinery Company akan dibebaskan dari pajak lebih awal. Ini subsidi pajak. Zhang Ruiqiang mengoreksi Feng Yu. Ada perbedaan besar antara pembebasan pajak dan subsidi pajak. Keduanya sama, jawab Feng Yu. Berapa banyak subsidi yang kamu berikan kepada kami? Zhang Ruiqiang memandang Su Changyu, dan kemudian berkata, tahun ini, akan ada subsidi pajak 10% dari semua pabrik. Saya tiba-tiba menyadari bahwa kami tidak mampu membeli begitu banyak pabrik. Tetapi karena Anda semua menyebutkan ini, saya akan membahas dengan pemegang saham lainnya dan membeli dua pabrik. 20%. Itu maks. Anda juga tidak berinvestasi di pabrik baru. Pabrik-pabrik itu dapat mulai bekerja segera setelah Anda mengambil alih. Kami tidak bisa mengurangi pajak terlalu banyak untuk Anda. Zhang Ruiqiang menjawab dengan marah. Feng Yu mengangguk, oke. Berurusan. Jika tidak ada yang lain, saya akan pergi sekarang. Kami belum selesai. Kenapa kamu pergi? Perusahaan farmasi Bing City juga harus membeli pabrik farmasi kecil itu. Apakah Anda baik-baik saja dengan ini?
Zhang Riqiang Merai Fang Yu. Kami telah menjual 2 bidang tanah kepada Anda, dan Anda hanya menyetujui satu syarat. Komisi Pengawasan Aset dan Administrasi Negara milik Dewan Kota Bing adalah pemegang saham terbesar perusahaan farmasi Kota Bing. Saya setuju dengan itu. Hanya ada 3-4 pabrik farmasi kecil di provinsi ini, dan tidak ada masalah bagi perusahaan farmasi Kota Bing untuk membelinya. Pabrik-pabrik kecil ini dapat memproduksi beberapa obat sederhana. Selama obat itu dijual di bawah Bing City Pharmaceutical, penjualan mereka tidak akan buruk. Lalu bagaimana dengan perusahaan pengolahan makanan Taihua? Bisakah mereka memperoleh beberapa peternakan babi dan pabrik pengolahan makanan yang lebih kecil? Zhang Ruiqiang melanjutkan bertanya. Kami tidak akan membeli peternakan babi lagi. Kami sudah memulai kerja sama dengan peternakan babi kecil itu, dan itu bekerja dengan baik. Sedangkan untuk pabrik pengolahan makanan yang lebih kecil, kita masih bisa membahas. Tapi apa gunanya kita memperolehnya? Provinsi Longjiang kami sudah memiliki merek susu bubuk kami. Saran saya adalah menggabungkan semua pabrik itu dan menjual susu bubuk dengan merek ini. Kalian semua juga bisa merestrukturisasi dan mengatur pabrik pengolahan makanan itu. Misalnya, pabrik tepung, alkohol, del. Pabrik-pabrik ini dapat digabung bersama untuk menjadi perusahaan yang lebih besar dan meningkatkan daya saing mereka. Saya yakin Anda semua memiliki rencana sendiri tentang cara melakukan ini. Saya dapat membantu jika Anda semua menemui masalah dalam membangun merek Anda. Feng Yu menyebutkan beberapa produk sukses dari kehidupan sebelumnya. Dia tidak memiliki pengalaman di bidang ini, dan lebih baik membiarkan pemerintah provinsi menanganinya. Masih ada beberapa orang yang mampu dalam pelayanan pemerintah. Feng Yu memberitahu Fu Guangzheng tentang akuisisi pabrik mesin kecil di daerah lain di provinsi itu. Fu Guangzheng sangat mendukung gagasan ini. Dia juga telah melihat laporan keuangan perusahaan mesin Kota Bing dan tahu bahwa suku cadang berjumlah besar dari biaya operasi mereka. Teknologi memproduksi bagian-bagian itu tidak tinggi dan tidak memerlukan bahan atau teknik yang unik. Itu hanya sangat padat karya. Dengan mengakuisisi pabrik-pabrik kecil itu, mereka dapat membina hubungan yang baik dengan pemerintah provinsi dan juga mendapatkan manfaat. Selain itu, supermarket Taihua dapat membeli 2 bidang tanah yang mereka inginkan. Mereka dapat membangun 2 bangunan komersial di sana dan mengamankan pasar Kota Bing. Bahkan ketika Walmart dan Carrefour memasuki Bing City, mereka tidak akan mampu bersaing dengan Taihua Supermarket Corporation. Adalah impian Taihua Supermarket Corporation untuk memonopoli industri supermarket China. Perusahaan masih belum memiliki semua lokasi atau dana yang strategis. Meskipun penjualan Taihua Supermarket baik saja, arus kas yang tinggi diperlukan. Mereka bisa mendapatkan pinjaman tinggi dari bank, tetapi mereka tidak berani mengklaim bahwa mereka telah memonopoli pasar Cina. Jika beberapa supermarket Taihua kehilangan uang, dampaknya pada merek mereka akan signifikan. Konsumen akan kehilangan kepercayaan pada Taihua Supermarket Corporation. Ini adalah mengapa tujuan Taihua Supermarket Corporation dalam beberapa tahun mendatang adalah untuk memonopoli 2 NTR dan di atas mengutip. Mereka ingin mencegah Carrefour dan Walmart mendapatkan lokasi utama. Apa yang dilakukan Feng Yu telah membantu Taihua Supermarket Corporation mengendalikan pasar Kota Bing. Dia juga menunjukkan Fu Guangzheng bahwa dia bisa menggunakan cara kerja sama lain untuk mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah. Selama itu adalah situasi win-win, pihak lain tidak akan menolak. Setelah Feng Yu meninggalkan pemerintah provinsi, Su Changyu meminta pertemuan untuk membahas proposal ini. Industri lain bisa menunggu, tetapi perusahaan mesin harus diselesaikan terlebih dahulu. Setelah merger dari pabrik-pabrik kecil, karyawan perusahaan mesin Kota Bing melonjak. Seluruh staf mereka berjumlah lebih dari 20.000. Bing City Machinery Company akan menjadi perusahaan terbesar di China dalam industri permesinan. Pabrik-pabrik besar lainnya seperti FAW,
SAIC, YTO Group Corporation, Dell, hanya memiliki sedikit lebih dari 10.000 staf. Bing City Machinery Company telah menjadi produsen mesin terbesar di Cina. Su Changyu bisa mengklaim pujian dari atasannya dari fakta ini saja. Tentu saja, dia harus melakukan ini dulu. Keesokan harinya, Su Changyu menyerukan pertemuan dengan kepala pabrik mesin seluruh provinsi. Dia ingin mengumumkan keputusannya. Dalam pertemuan kemarin dengan para pemimpin pemerintah provinsi, ada beberapa keberatan. Mereka merasa proposal privatisasi perusahaan milik negara ini setara dengan menjual aset milik negara. Banyak pabrik mesin ini masih menghasilkan uang. Yang mereka butuhkan hanyalah beberapa perubahan kecil, dan semuanya akan baik-baik saja. Mengapa mereka harus menjual semua pabrik mesin ke perusahaan Bing City Machinery? Pemegang saham terbesar perusahaan itu adalah seorang individu. Privatisasi perusahaan milik negara adalah masalah yang telah dibahas oleh pemerintah pusat. Banyak orang mengkritik bahwa ini memberikan aset nasional. Su Changyu bertanya pada petugas yang keberatan. Mengapa langkah ini merugikan pemerintah? Lihatlah perusahaan mesin kota Bing. Jika tidak ada pemegang saham lain, teknologi baru, dapatkah mereka berkembang ke skala mereka saat ini? Produk mesin pertanian mereka adalah yang paling maju di Cina, sepeda motor mereka laris manis. Setelah sepeda motor, perusahaan memperkenalkan mobil. Mereka telah menyusul FAW dan SAIC dan akan menyusul mereka segera. Pajak yang dibayarkan oleh perusahaan ini beberapa kali lebih banyak daripada bekas pabrik mesin kota Bing. Perusahaan juga menyediakan lapangan kerja bagi lebih banyak pekerja. Kepemilikan Bing City di perusahaan mungkin lebih rendah, tetapi dividen dari saham mereka beberapa kali lebih banyak dari sebelumnya. Selanjutnya, pemerintah pusat ingin menerapkan asuransi jaminan sosial. Bagaimana pemerintah provinsi dapat menerapkan jaminan sosial ini ketika begitu banyak perusahaan yang tidak mampu membelinya? Siapa yang akan bertanggung jawab untuk ini? Menjual perusahaan-perusahaan milik negara itu tidak menjual para pekerja itu. Perusahaan mesin kota Bing juga bukan perusahaan swasta. Itu dianggap sebagai usaha patungan. Pemerintah pusat juga mendorong lebih banyak perusahaan patungan. Dengan cara ini, semua perusahaan mampu membayar asuransi jaminan sosial dan juga berkembang lebih cepat. Karyawan juga akan dapat menerima upah yang lebih tinggi. Mengapa ini bukan hal yang baik? Setiap pekerja sangat penting bagi negara. Para pekerja itu akan diberikan kehidupan yang lebih baik jika perusahaan-perusahaan itu dijual. Mereka akan memiliki lebih banyak keamanan di masa depan. Apa yang salah dengan proposal ini? Ketika masalah asuransi jaminan sosial diangkat, mereka yang keberatan tidak perlu membalas. Proposal Su Changyu benar-benar dapat menyelesaikan asuransi jaminan sosial dari perusahaan-perusahaan milik negara. Jika perusahaan milik negara ini membayar asuransi jaminan sosial, pemerintah provinsi akan dapat memaksa perusahaan lain untuk membayar. Lihat, perusahaan-perusahaan itu dapat membayar asuransi jaminan sosial. Mengapa pabrik Anda tidak membayar? Sekarang, banyak perusahaan berkumpul untuk menolak membayar asuransi jaminan sosial. Mereka ingin pemerintah merawat para pensiunan dan tidak ingin menghabiskan 1 sen pun. Ini adalah sakit kepala terbesar pemerintah daerah. Proposal ini akan memecah kelompok-kelompok itu, dan pemerintah akan dapat mencapai targetnya. Jika pemerintah dapat mengumpulkan lebih banyak premi asuransi jaminan sosial, itu akan menjadi prestasi, dan mereka akan mendapatkan lebih banyak kredit. Kredit diberikan kepada pemerintah daerah untuk mencapai hasil yang sangat baik untuk kebijakan perencanaan kelahiran, apalagi kebijakan ini yang melibatkan pengumpulan uang dari perusahaan. Su Changyu adalah orang yang dominan. Dia segera menyetujui proposal ini dan menghentikan semua keberatan itu. Dia ingin proposal ini diimplementasikan dengan cepat. Pemerintah provinsi juga harus membuat rencana untuk mengatur kembali banyak industri di seluruh provinsi.
Provinsi harus membentuk beberapa perusahaan kompetitif untuk meningkatkan perekonomian. Pemerintah Provinsi No. 2 tidak senang. Su Changyu telah mengganggu pekerjaannya. Tapi tidak ada yang bisa dia lakukan karena Su Changyu adalah kepala dari seluruh Provinsi Longjiang. Juga, dia tidak pernah memikirkan ide ini. Tidak banyak keberatan terhadap merger pabrik farmasi, karena pemegang saham utama perusahaan farmasi Kota Bing adalah Komisi Pengawasan Aset dan Administrasi Negara milik Dewan Kota. Tetapi semua pemimpin tidak pernah mengharapkan Su Changyu untuk mengimplementasikan rencananya begitu cepat. Dia memanggil semua pihak terkait untuk menghadiri pertemuan untuk mengumumkan keputusan pemerintah. Para pemimpin dari semua pemerintah daerah dan pabrik menolak proposal ini. Pemerintah kota merasa mereka akan menerima lebih sedikit pajak, dan para pemimpin pabrik khawatir bahwa mereka akan kehilangan posisi mereka. Jika pabrik diakuisisi, apakah mereka akan tetap menjadi kepala pabrik? Bisakah mereka tetap berpegang pada otoritas? Kenapa kalian semua masih menentang proposal ini setelah aku mendaftar semua manfaatnya? Apakah Anda semua menentang demi menentang? Saya telah memperjelas pajak pemerintah daerah masing-masing. Pendapatan pabrik akan jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Meskipun persentase pajak menjadi lebih rendah, itu hanya untuk 1 tahun. Penghasilan pajak akan jauh lebih banyak dari sebelumnya. Juga, gaji pekerja akan meningkat, dan masalah asuransi jaminan sosial akan diselesaikan. Semua pemerintah daerah akan dapat memperoleh kredit untuk berhasil menerapkan kebijakan ini. Anda semua akan dapat menggunakan contoh ini untuk menekan perusahaan lain untuk menerapkan kebijakan ini. Apakah ini masalah? Su Changyu memukul meja dan menanyai mereka. Su Changyu tahu bahwa menjual perusahaan milik negara ini akan memengaruhi pendapatan pemerintah daerah ini. Setelah semua ini perusahaan milik negara adalah sumber pendapatan bagi pemerintah ini. Beberapa pemerintah ini juga menggunakan perusahaan-perusahaan ini untuk membersihkan akun mereka. Tetapi menggabungkan pabrik-pabrik ini dengan Bing City Machinery Company akan menguntungkan seluruh provinsi secara keseluruhan. Bahkan jika Su Changyu tidak bisa mendapatkan promosinya dari merger ini, dia telah melakukan sesuatu yang membantu semua orang di wilayah ini. Aku memberitahu kalian semua untuk terakhir kalinya. Kami tidak sedang berdiskusi dengan Anda semua. Ini pesanan. Pemerintah provinsi telah mencapai kesepakatan dengan perusahaan mesin Kota Bing. Dokumen akan dikirim ke pemerintah daerah setelah pertemuan ini. Jangan salahkan saya karena menghukum siapapun yang mencoba menghentikan ini. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.